Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handika Fikri Pratama. Saya adalah dosen program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata Palembang, yang merupakan UPT dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Saya bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang sebagai dosen dari tahun 2023 dengan menekuni bidang ilmu manajemen event. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelaksanaan PDD UKTPT pada bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu operasional dasar-dasar event dengan kode mata kuliah C35102. Bobot mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS praktek. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 di program studi pengelolaan konvensi dan acara. Mata kuliah ini berisi materi dan kompetensi yang sesuai dengan profil lulusan PKA, di mana setelah mendapatkan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai 6 capaian mata kuliah. Yang pertama, mampu mengembangkan dan memelihara pengetahuan di bidang pariwisata dan perhotelan, serta pengetahuan lokal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian. Yang kedua, mampu bersikap profesional dalam menyediakan layanan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian. Yang ketiga, mampu mengelola logistik dalam bidang MICE atau event dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, logistik, dan atau seni dalam penyelesaian. Yang keempat, mampu mengelola branding dan komunikasi dalam event dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian. Yang kelima, mampu melaksanakan proyek event dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian. Dan terakhir, yang keenam adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan atau industri MICE dan event dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaian. Secara garis besar, mata kuliah ini mempelajari materi yang berhubungan pengelolaan divisi operasional, yaitu departemen yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua operasi menyeluruh dalam suatu event. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan melaksanakan proyek event secara penuh dan menyampaikan hasil evaluasi event secara formal. Dikarenakan mata kuliah ini berada di semester 1 dan merupakan dasar dari pengetahuan event, maka mata kuliah ini sangat berhubungan dengan beberapa mata kuliah setelahnya, seperti mata kuliah pengelolaan logistik event, mata kuliah pengelolaan logistik event festival, mata kuliah aplikasi digital event. Sumber pustaka yang digunakan yaitu buku referensi dengan judul Event Management, Principles and Practical yang ditulis oleh Lynn van der Wegen dan Brenda, dan bahan ajar yang saya susun sendiri dengan memperhatikan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan mempertimbangkan masukan dari industri mengenai kompetensi yang dibutuhkan pada dunia industri. Dalam mata kuliah ini terdapat 3 materi utama, yaitu yang pertama, materinya berfokus kepada pelaksanaan event mulai dari pra-event, during event, hingga ke ketiga yaitu post-event, yang mana meliputi pengenalan genre event, konsep dasar operasional event, perencanaan simulasi event, logistik dan teknis event, financial planning, manajemen risiko, dan keamanan event. Penyusunan rundown dan SOP, juga pengelolaan vendor dan stakeholder, branding, dan komunikasi dalam event. Yang diakhiri dengan perencanaan event secara penuh dan mengolah hasil evaluasi event yang dilaksanakan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka, berupa penyampaian materi dan dilakukannya praktek, penugasan mandiri, dan presentasi event project agar lebih mendalami kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini menarik dikarenakan mahasiswa dapat berkreasi dan memaksimalkan kemampuan serta melibatkan interaksi mahasiswa. Selain itu, saya juga membuka grup WhatsApp sebagai salah satu media dalam memberikan solusi jika mahasiswa mendapatkan hambatan dalam pembelajaran di luar jam kuliah. Nah, pada mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama, nilai harian sebesar 10%, nilai tugas sebesar 10%, nilai ujian tengah semester sebesar 30%,
Dan terakhir nilai ujian akhir semester sebesar 50%. Komponen penilaian ini diberikan di pertemuan pertama kali di awal semester. Kesempatan itu juga membahas RPS, aturan perkuliahan, penilaian yang diharapkan yang tertuang dalam kontrak perkuliahan yang disepakati bersama oleh mahasiswa di kelas. Demikianlah penjelasan mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menyaksikan video pengajaran saya untuk mata kuliah operasional dasar-dasar event. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua. Ya, sehat ya? Ya, sehat. Udah sarapan? Udah. Oke, jadi kita melanjutkan hari ini adalah pertemuan ketiga ya dari mata kuliah operasional dasar-dasar event. Materi ketiga ini membahas tentang logistik dan teknis event. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya izin ya teman-teman bahwa kita direkam. Jadi rekaman ini ntar bakalan saya publish di sosial media atau YouTube. Jadi mohon izin teman-teman bersedia ya di publish ya. Iya. Oke, thank you ya sebelumnya. Nah, sebelum kita memasukin mata kuliah ini pertemuan ketiga, saya akan mengulas pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman kemarin sudah kita pelajarin tentang apa? Ya, perencanaan operasional, penyusunan konsep, tujuan, dan target audiens. Ya, kemarin teman-teman udah merencanakan tuh ya, eventnya ada apa aja, ada pameran, ada segala macam lah ya. Nah, sekarang kita memasuki pertemuan ketiga yang mana capaiannya adalah mampu mengelola logistik yang pertama. Ya, di bidang MICE tentunya. Dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaiannya. Yang kedua, diharapkan teman-teman itu mampu melaksanakan project event dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam penyelesaiannya. Nah, ini adalah target pertemuan kita hari ini. Nah, outline-nya saya bagi 3. Yang pertama, kita ntar menyusun daftar kebutuhan logistik dari event-event teman yang rancang kemarin. Yang kedua, kita diskusi kebutuhan ruang, peralatan, dan layanan tambahan apa aja yang dibutuhkan. Karena tentunya setiap event kalian pasti berbeda, ya kan? Terus yang terakhir, peninjauan lokasi acara, jika memungkinkan. Kalau misalnya waktu kita cukup, kita coba tinjau. Kira-kira kita mau bikin eventnya di mana? Ya. Baik, sampai di sini aman ya? Aman. Nah, saya mau bertanya nih, apa yang Anda ketahui tentang logistik? Oke, siapa yang bisa bersedia nih? Mungkin ada yang udah baca-baca RPS-nya kan ya, bahwa pertemuan ini membahas tentang logistik. Boleh ada yang bisa menjelaskan logistik? Oke, Fatia. Ya. Oke. Oke. Oke, luar biasa ya. Panjang tepuk tangan dulu dong, Fatia. Ada yang mau nambahin? Mungkin teman-teman? Siapa? Sarsabila? Oh ya, oke. Sarsabila, ya. Kebutuhan dan keperluan dalam suatu acara. Oke. Jadi dua-duanya benar. Kebutuhan, jadi dari awal perencanaan ya, kata Fatia ya. Jadi kita ntar membahas tentang perencanaan nih. Kebutuhan apa aja yang harus kita sediakan atau kita rencanakan untuk sebuah event. Nah, ini pengertian secara umum. Mungkin teman-teman bisa baca juga. Jadi, benar kata si Fatia tadi sama si Salsabila, bahwa logistik itu secara umum adalah proses perencanaan. Ya, yang namanya kita bikin acara, otomatis kita sudah membayangkan acara ini memerlukan apa. Ya, perencanaan sampai pelaksanaannya. Pelaksanaannya ntar kalian harus cek, bener nggak dari yang direncanakan, pas pelaksanaan ada itu barang. Sampai dengan pengendaliannya. Pengendalian itu termasuk apa? Efektif dan efisien. Jadi nggak hanya barang, jasa juga, informasi juga. Jadi logistik itu nggak hanya, checklist barang, enggak. Tapi jasa juga. Makanya ada namanya vendor-vendor ya. Terus, dari titik asal ke titik tujuan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu bisa kalian sendiri, bisa misalnya ntar tamu yang datang, ya. Jadi banyak definisi. Nah, di sebelah kanan, ya,
Logistik itu mencakup apa aja? Ya, di sini ada apa tadi? Ada pengadaan, transportasi, pergudangan, distribusi, kemasan, ya, hingga manajemen inventaris. Di bawahnya bisa dibaca? Iya, biaya yang optimal. Kita nggak bilang murah ya, optimal. Optimal itu bisa lebih dari murah. Kalau bisa gratis, kenapa harus bayar gitu ya? Nah, itu masih optimal. Nah, kalian kalau menyusun logistik, ya, harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebelum kalian masukin listing, ntar, kalian harus menjawab dulu. Yang pertama, coba beri satu contoh aja, event apa? Mau bikin kegiatan apa? Pameran. Pameran. Pertanyaannya adalah, barang apa yang akan diadakan? Ambil satu aja, pameran. Apa? Sound system. Atau misalnya Sarnafil, apa? Bebas. Sarnafil. Mengapa barang itu perlu diadakan? Iya, untuk peserta kan? Untuk peserta. Berarti terjawab 2. Kapan barang tersebut akan dibutuhkan? Pas acara. Kapan barang itu akan diadakan? Hamin 1 misalnya. Jangan pas acara baru datang kan ya gitu. Nah, terus di mana barang tersebut diperoleh? Bisa sponsor, bisa vendor gitu ya. Boleh. Siapa yang menggunakan barang-barang tersebut? Tenan, panitia, peserta gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengadaan? Ayo. Tim logistik. Oke, terjawab ya. Seberapa banyak barang itu dibutuhkan? Tergantung kebutuhan tenannya ada berapa ya. Kalau misalnya ada 20 tenan, berarti ada 20 Sarnafil yang kita butuhkan. Terus, berapa harga barang-barang yang akan diadakan? Nah, itu harus kita cari. Ya, bisa melalui penawaran, bisa melalui vendor-vendor ya, kalian kontak, bisa. Terus, bagaimana cara pengadaan barangnya? Ya, ntar ya. Next-nya, bagaimana prosedur pengadaan barangnya? Apakah ada MOU, ada kontrak? Sampai ntar bagaimana aturan-aturannya? Aturan itu terkait dengan instalasi ntar dengan siapa. Terus kalau misalnya ada kerusakan bagaimana? Nah itu ntar kita atur. Jangan sampai ntar teman-teman tiba-tiba merasa dicurangi. Oh kok ini nggak dikasih tahu, padahal ada di kontrak. Ya. Nah, jadi untuk kebutuhan logistik harus menjawab berapa ini? Ada berapa pertanyaan? Ada 12. Tidaknya begitu. Ya. Baik. Ini baru masuk ke logistik event. Tadi logistik secara umum. Boleh ada yang bisa bantu jelasin atau bacain tuh apa logistik event definisinya? Siapa? Steven kali, Steven. Oh, laki-laki satu-satunya nih. Ya, silakan Steven. Definisi logistik event. Logistik event merupakan proses perencanaan, organisasian ya, dan pengelolaan sumber daya dan operasional yang diperlukan untuk penyelenggaraan sebuah acara atau event. Oke. Contoh pengaturan transportasi, pengadaan perlengkapan, Ya. pengaturan tempat, pemanajemen waktu, Ya. barang, serta koordinasi semua aspek yang diperlukan untuk memastikan acara berjalan lancar. Oke. Clear ya? Logistik itu dari sama tadi dijelasin oleh Fatia dari perencanaan ya sama Salsabila juga sampai ke distribusi sampai akhir. Nah, selanjutnya saya ada video nih ya buat teman-teman bahwa apa sih kira-kira kegiatan logistik yang dikerjain ya. Ini kebetulan dapat contohnya dari luar ya, DHL kalau nggak salah. Mereka melakukan distribusi logistik itu nggak yang kecil-kecil, ternyata besar-besar pakai kontainer segala macam, pakai pesawat gitu ya. Jadi kita mengiranya jangan logistik itu cuma sekedar beli barang-barang kecil, cuma tenda-tenda Sarnafil, enggak. Ya. Ya, kita saksikan dulu ya. Nih, ini pameran mobil gitu ya. Pameran mobil otomatis kan mobil-mobilnya dibawa tuh. Ya kan? Pakai apa bawanya? Bisa pakai pesawat, bisa pakai kapal kargo. Ya, ada banyak cara.
MotoGP coba. Kita di Indonesia udah ada ya, Mandalika. Nah, itu ada berapa banyak kargo logistik yang diperlukan untuk memenuhi acara tersebut. Coba. Nah, ini salah satu contoh ya, bukan sponsor ya. Iya, contoh. Yang kalian ketahui bahwa pesawat itu untuk ngangkut penumpang, enggak. Ternyata banyak juga untuk ngangkut barang. Ini pameran virtual gitu ya. Nah, ini tadi pamerannya contoh. Ya. Ini konser musik. Ya, termasuk jasa. Jasa apa? Jasa mendesain, desain layout. Karena memang nggak semuanya kita ahli di bidang itu ya. Jadi mereka menyediakan jasa juga. Oke, jadi ada Global Event Logistik. Mereka punya divisi khusus event logistik. Iya, khusus event. Nah, kurang lebih ini ada alur event ya, alur logistik event. Tadi udah dijelasin sama teman-teman dari perencanaan. Ya kan, perencanaan, pengadaan, distribusi barang, penyimpanan. Di sini ada pengendalian waktu. Di sini ada waktu lagi. Ternyata dalam sebuah perencanaan logistik itu waktu itu penting. Ya. Karena kenapa? Ada bisa tebak kalau bisa terjadi keterlambatan apa yang terjadi? Kacau, delay, ya, atau misal pesertanya ngambek gitu ya. Iya, pada terjadi kan? Pada terjadi. Apalagi teman-teman ya sedikit banyak udah pernah ikut apa sih event-event di luar gitu ya, megang logistik juga, ya enggak? Ada logistik itu yang simpel-simpel aja, oh air minum nggak ada, siapa yang komplain? Panitia dong ya, panitia komplain gitu ya, panitia komplain, kaliannya kelaparan, emosi tinggi, akhirnya apa? Acara udah nggak smooth lagi jadinya. Nah ini tadi contoh jika tidak menjalankan prosedur logistik event dengan tepat. Ini contoh kasus nih, real. Yang pertama, festival musik tertunda karena logistik amburadul tulisannya. Di sini, di Jakarta berapa tahun lalu, ya, menunda acara hingga 3 jam. Kenapa? Karena peralatan sound system, lighting belum tiba di lokasi saat H-0. Coba. Baru mau setup sound system, mau setup lighting. Kalian biasanya kalau ada event sound system itu setupnya kapan? H-1 itu udah paling maksimal kan? Karena ada apa? Cek sound. Gitu. Bayangin ini H-0. Delay 3 jam. Akhirnya apa? Penonton kecewa. Artis menolak tampil. Karena waktu panggungnya sudah melewati kontrak. Nah, penting itu kontrak. Terus penyelenggara rugi, ya artis udah nggak mau tampil, otomatis ntar peserta minta ganti rugi dong tiketnya, ganti rugi. Setelah terakhir sponsor menarik kerjasama. Yang kedua tuh acara outdoor gagal karena tidak ada backup plan cuaca. Kan cuaca ini adalah namanya apa? Keadaan apa? Force major kan. Harus ada yang namanya backup plan. Di sini ya ada namanya hujan deras. Mereka nggak siap kalau ada hujan deras di situ. Akhirnya apa? Becek lah di situ. Peserta nggak mau datang, ya. Ya sayang sekali. Yang terakhir malah ada panggung runtuh karena kesalahan penanganan material. Panggung loh runtuh. Maksudnya kegiatan utama kita. Karena apa? Coba lihat dibaca situ. Ketiupan angin kencang membuat panggung roboh, malah menewaskan 7 orang. 7 orang tewas. Karena apa? Mungkin mereka tidak memprediksi cuaca. Kalau misalnya ada angin kan biasanya bisa dicek ya. Oh bakal ada hujan deras, ada badai gitu ya. Nah makanya penting sekali nih untuk logistik direncanakan. Apa nih digugat secara hukum pasti ya. Ada denda di sini juga, reputasi hancur, terus terakhir regulasi selamat akses, iya diperketat akhirnya.
Ya. Ada plusnya juga, yang nggak semuanya minus. Plusnya apa? Regulasi event diperketat, diatur, orang lebih aware, pemerintah lebih dijaga. Bahwa pembuatan sebuah acara itu ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Makanya kalau kita misalnya event, pasti ada pihak kepolisian, ada izin, ya kan? Kalau misalnya kita melibatkan berapa ratus orang, berapa orang polisi yang dilibatkan, itu udah ada aturannya sekarang. Itu. Oke ya, di sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira tentang dampak? Jadi kalian harus benar-benar ntar menyusunnya. Nggak boleh main-main sembarangan tulis segala macam, nggak bisa. Karena dampaknya langsung ke konsumen. Oke ya. Nah, ini adalah contoh template checklist logistik event. Ini saya coba bikin. Ini adalah hal yang paling sederhana. Pakai Excel. Kategori apa nih? Pertama, ditulis. Yang kedua, perlengkapan apa aja yang dibutuhkan. Ya. Nah, dari event kalian yang kalian bikin kemarin, coba kalian scan itu, ya, scan. Ada handphone kan? Ada handphone. Coba kalian scan, kalian coba isi link itu, ya. Apa kira-kira perlengkapan yang dibutuhkan oleh event-event kalian? Coba sekarang diisi, coba. Yuk, silakan dicoba. Boleh sambil diskusi sama teman-teman yang sekelompok, boleh diskusi apa aja kira-kira yang harus kalian masukin. Otomatis kalau misalnya pameran, isi dengan perlengkapan pameran. Kalau misalnya kegiatannya adalah konser, isi dengan perlengkapan konser. Bisa kebuka semua? Nah, kebuka. Oke, perlu waktu berapa menit? Atau sudah ada yang mau coba jelasin kira-kira apa sih yang pengen kalian masukin gitu? Aduh. Sasabila eventnya apa kemarin? Masih ini pameran olahraga. Pameran olahraga, oke lah ya. Coba kita bahas nih satu-satu ya, sambil teman-teman sekalian yang lain-lain ngisi. Untuk pameran olahraga, kira-kira apa aja yang diperluin checklist logistiknya? Yang pertama, sound system. Sound system kapasitasnya bagaimana? Venue-nya di mana? Montpera, berarti outdoor ya? Nah, berarti sound systemnya tidak bisa yang skalanya kecil. Berarti lumayan agak besar. Berapa ribu? 5.000? Cukup? Cukup ya, 5.000 watt gitu ya. Terus apa lagi yang dibutuhin? Stage. Stage, oke. Stage berapa kali berapa? Berapa? 5 kali 6? Boleh, terserah kalian. Biasanya kalian harus menyesuaikan dengan ukuran di venue. Betul. Berapa? 5 kali? 5 kali 6, oke. Tadi udah sound system, sudah stage, apa lagi yang diperluin? Oke, kabel extension ya. Kabel extension itu adalah untuk menyambungkan listrik utama ke tenan bisa, ke panggung boleh gitu ya. Terus apa lagi? Peralatan panggung. Apa aja peralatan panggung? Harus detail. Apa? Rigging, oke, ada rigging. Oke, lightingnya, mikrofon, sound system, apa lagi? Oke, stand mic, ada lagi? Kalau talk show ada kursi, ada meja ya. Ah, itu jangan lupa di listing itu, di listing. Apa lagi, Elena? Apa? Red carpet. Ya, jika memungkinkan pakai red carpet, berarti masukin ke checklist. Apalagi? Sound system tadi ada mixer. Mikrofonnya perlu berapa? Ya kan? Jangan sampai ntar kalian talk show, peserta talk show-nya ada 2, mic-nya ada 1. Ganti-gantian gitu ya. Lucu ya? Iya. Akhirnya apa? Membuat acara kita tidak maksimal. Apalagi kira-kira? Hah? Sarnafil bisa. Berapa unit kira-kira Sarnafil yang muat di sana? 20 muat, beneran? Ya, perkiraan ya, aduh.
Berapa kali berapa? 3 kali 3 atau 5 kali 5? Dia biasanya persegi. 3 kali 3. Ya. 3 kali 3 ya nggak apa-apa. Berarti ntar kalian susun layoutnya. Berapa-berapa. Gitu ya. Nah, maksud saya di detail kalau misal perlu tadi tokso perlukah bunga meja, dimasukin di situ, di list ini. Jadi pas ntar pelaksanaan atau misalnya mau perencanaan, ini checklist ntar bisa kita checklist satu-satu. Kalau misal tidak terchecklist, kita bisa kasih catatan kenapa tidak ada. Ataupun oh ternyata tidak sesuai spek yang datang A, kita rencanakan B. Gitu ya, nggak apa-apa, tapi kasih catatan. Tuh. Baik, nah dari penjelasan saya tadi ya, kalian udah coba mengisi checklist, ada yang mau ditanya kira-kira? Siapa? Ya, Naswa. Silakan Naswa, apa mau ditanyain? Jadi izin Pak, itu gimana sih cara kita menentukan kebutuhan logistik dalam event yang akan direncanakan? Oke, menentukan apa aja yang diperlukan gitu ya. Yang pertama, pasti yang udah saya jelasin, itu konsep kalian apa dulu. Udah tahu konsepnya, venue-nya dicek. Jadi memang kita harus survei langsung ke sana. Ya, jangan sampai ntar apa yang kalian rencanakan ternyata di tempat itu berbeda. Jadi yang penting dua itu dulu ya, konsepnya dibenerin, sama venue-nya dicek. Yang lainnya ntar mengalir. Gitu ya, paham ya? Oke. Baik, ada lagi kira-kira yang kedua? Oh ya, Fatia. Ya, gimana Fatia? Ya, betul. Jadi dalam kondisi keterbatasan waktu dan sumber daya, bagaimana cara kita menentukan prioritas distribusi logistik tanpa mengorbankan kualitas dari pelaksanaan event tersebut. Oke, jadi perencanaan yang bagus ya. Perencanaan bagus bagaimana? Yang pertama tadi, kalian harus tahu timing kegiatannya. Otomatis ini kan berkaitan dengan keuangan. Ya kan? Keuangan berkaitan dengan sponsor. Sponsor ini biasanya itu H-3 bulan. Mereka bisa menghandle kegiatan kita. Jadi saya harapkan teman-teman jangan event yang mendadak. Rencanakan dengan baik, target pesertanya siapa, disesuaikan dengan sponsornya. Dan menentukan sponsornya ntar siapa. Gitu ya Fatia ya. Itu ntar kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Nah, jadi dari kegiatan kita hari ini perkuliahan, saya harapkan memang kalian sudah bisa membuat namanya checklist. Ya, checklist ini bisa kalian lanjutkan di rumah, gitu ya. Jadi boleh kalian untuk persiapan ke pertemuan berikutnya, yaitu perancangan anggaran. Jadi setelah checklist ini selesai, kita baru membuat namanya anggaran. Mungkin pertemuan kita hari ini, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong. Baiklah Bapak Ibu, begitulah video singkat dari pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.